Penuhi kami ya Tuhan, setiap hari dengan firman-Mu, dengan Roh Kudus-Mu Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Tinggal di hadirat-Mu Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Rindu selalu dekat denganmu ya Bapa, karena dalam Engkau kami dapat tenang ya Tuhan Yesus. Sukacita, kesehatan ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Saat ini kami datang ya Tuhan, kami mendengarkan renungan ya Bapa. Urapi setiap pendengaran kami, hati kami, pikiran kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 26 Mei 2024, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan Kuasa Roh Kudus. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika Roh Kudus memenuhi ke 120 orang murid di ruang atas Yerusalem, kita melihat ada perubahan besar terjadi dalam kehidupan dan pelayanan mereka. Petrus yang pernah menyangkal Yesus 3 kali dan sempat tidak percaya akan kebangkitan Kristus, perubahan menjadi orang yang berani memberitakan berita tentang Yesus Kristus. Para murid lain yang dulunya kecewa dan sempat meninggalkan Yesus, kini menjadi begitu militan memberitakan Injil. Di dalam pelayanan, mereka membuat banyak tanda mukjizat
serta banyak orang sakit yang disembuhkan. Kata kuasa dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dalam bahasa Yunani digunakan kata dunamis, yang juga merupakan akar kata dari kata dinamit. Dinamit biasanya dipakai untuk meledakkan batuan besar atau bukit batu. Dunamis inilah yang membuat para murid mampu melakukan perkara-perkara besar dan luar biasa. Roh Kudus telah dicurahkan 2000 tahun yang lalu ke dalam dunia. Dan sebagai orang percaya, Roh Kudus tinggal dalam kita, sehingga setiap kita juga bisa mengalami pengalaman yang sama seperti para murid Yesus. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Yesus berbicara kepada murid-muridnya sebelum kenaikannya ke surga. Ayat ini sangat penting karena mengandung janji tentang kuasa yang akan mereka terima melalui Roh Kudus. Yesus menjanjikan bahwa kita akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kita. Ini menunjukkan bahwa kuasa tersebut bukan berasal dari diri kita sendiri, tetapi dari Roh Kudus. Sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk selalu bergantung pada Roh Kudus untuk kekuatan dan kemampuan dalam menjalankan panggilan hidup kita. Dengan kuasa Roh Kudus, kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Ini berarti hidup kita harus mencerminkan kasih dan kebenaran Kristus. Menjadi saksi bukan hanya tentang memberitakan Injil dengan kata-kata, tetapi juga menunjukkan karakter Kristus dalam tindakan sehari-hari. Kuasa Roh Kudus memberikan kita keberanian untuk bersaksi bahkan di tengah tantangan dan penganiayaan. Seperti para rasul yang dengan berani memberitakan Injil meski menghadapi ancaman. Kita juga dipanggil untuk tetap setia dan berani dalam menyampaikan kabar baik. Amanat ini juga menekankan aspek global dari misi kita. Kita dipanggil untuk menjadi saksi tidak hanya di lingkungan sekitar kita, tetapi sampai ke ujung bumi. Ini mengingatkan kita untuk memiliki visi yang luas dalam pelayanan, mencangkup semua bangsa dan suku. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjadi saksi atas apa yang telah Yesus lakukan di dalam kita dan bagi kita. Untuk menuntun orang kepada Kristus, kita tidak perlu dapat menjelaskan setiap persoalan teologis atau menjawab setiap pertanyaan. Yang harus kita lakukan adalah menjelaskan apa yang telah kita saksikan di dalam hidup kita sendiri melalui salib dan kebangkitan juru selamat kita. Luar biasanya lagi, kita tidak perlu bergantung kepada diri kita sendiri untuk melakukannya. Ketika kita bergantung kepada kuasa Roh Kudus, kita dapat membawa orang-orang yang terluka di tengah dunia ini kepada Kristus yang sanggup menebus mereka. Dengan pertolongannya, kita bisa bersaksi tentang kuasa kehadirannya dalam diri kita yang sanggup mengubahkan hidup kuasa Roh Kudus bukan hanya untuk saat-saat tertentu tetapi untuk setiap hari. Kita perlu terus-menerus mencari pimpinan Roh Kudus dalam keputusan sehari-hari, dalam berbicara, bertindak, dan dalam setiap aspek kehidupan kita. Kehidupan dan pelayanan kita bisa mengalami perubahan yang besar bila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja melalui hidup kita. Apapun yang kita lakukan, baik itu di dalam keluarga, studi, pekerjaan, atau pelayanan kita, bila disertai dengan kuasa Roh Kudus, maka hasilnya tidak akan pernah sama. Kehidupan kita akan menjadi hidup yang berdampak bagi banyak orang. Refleksi kita pada hari ini, jika kita rindu mengalami hal tersebut, datanglah kepada Tuhan dan izinkan Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kita, serta memimpin hidup kita. Percayalah, hidup kita akan dipakai Tuhan dengan dahsyat karena kuasa Allah nyata dan bekerja dengan aktif di dalam hidup kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan pada perenungan hari ini kami boleh percaya dan yakin Tuhan bahwa kuasa-Mu lah yang sungguh luar biasa Tuhan. Biarlah Tuhan firman ini merema di kehidupan kami, bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja atas hidup kami Tuhan, dan kami dapat menjadi terang-Mu Tuhan dimanapun kami berada, dan kami dapat menjadi dampak yang luar biasa Tuhan bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus pada perenungan hari ini, biarlah firman ini terus menjadi pedoman bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.